Halo semua, saya memakai belangkon ini karena topik kita tentang identitas. Ya, akhirnya kita masuk ke subkultur atau subculture. Kenapa saya pakai belangkon? Ya, karena mau dilihat pakai belangkon, lalu saya perempuan, kemudian saya pakai rok. Ada yang nggak cocok di sini. Karena apa? Karena identitas belangkon itu tidak sesuai dengan seperti ini. Nah, apa sih maksudnya identitas dan yang lain ini saya lepas saja. Oke, ya. Jadi dari sisi identitas tadi sudah saya simbolisasikan seperti itu. Lalu kita akan masuk ke topiknya. Nah, saya memakai buku Cultural Studies buat tulisan Michael Ryan. Dia bicara tentang identitas kota Madison dan Guilford di Amerika. Kalau tadi saya memakai identitas sebuah baju budaya ya, khas budaya Jawa. Nah, di sini dia bicara memakai contoh kota. Jadi identitas itu bisa berbagai macam, bisa juga kota atau sebuah budaya memakai fashion. Nah, di sini saya ambil beberapa foto yang sesuai dengan deskripsinya adalah Madison itu banyak sekali mobil mewah, BMW, kemudian Mercedes, ya Mercedes-Benz, Mercedes itu ada banyak. Ini semoga mewakili fotonya dan situasinya juga itu di Madison. Kemudian kota Madison itu juga banyak sekali toko-toko mewah yang banyak sekali brand-brand toko yang khusus dia memang menjual brandnya sendiri. Jadi benar-benar banyak sekali toko mewah. Nah, untuk perpustakaannya juga isinya seperti ini. Banyak diskusi, kemudian isinya orang-orang tua yang sedang mengobrol, kemudian mereka juga secara penampilan itu mereka lebih elegan. Nah, bagaimana dengan Guilford? Nah, Guilford itu kotanya sudah kelihatan sekali tidak berlantai tinggi 2 atau 3, tapi ini kebanyakan 2 pun seperti ini. Dan banyakkan orang malah berjalan kaki, tidak memakai mobil. Ya. Walaupun misalnya ada yang memakai mobil, nanti ada deskripsi lebih lanjut. Kemudian, Guilford itu jenis tokonya juga toko pedesaan. Jadi seperti rumah lalu menjadi toko, kemudian production house atau homemade itu menjadi toko, mereka menjual di rumah sendiri. Kemudian jenis perpustakaannya itu kebanyakan isinya anak-anak, kemudian banyak orang-orang muda dan situasinya lebih ke tempat untuk bermain, family place untuk having fun. Jadi berbeda dengan Madison. Nah, di sini ada diberikan di buku tadi yaitu perbandingan Madison dengan Guilford. Ya, jadi untuk Madison saya bacakan 1 sampai 5 ini sebuah kota corporate, kemudian mobilnya tadi Mercedes, BMW, kemudian menunjukkan kekayaan yang high level ya, kelas tinggi. Kemudian baju toko-tokonya adalah clothing shops, lalu galeri, kemudian galerinya itu menjual lukisan-lukisan yang asli dari pelukisnya yang cukup terkenal. Kemudian kegiatan orang-orangnya adalah berbelanja, kemudian membaca buku. Jadi tidak mencari uang tapi mengeluarkan uang ya. Dan buku-bukunya biasanya mereka bahkan bisa mendatangkan penulisnya lalu berdiskusi dengan penulisnya. Kemudian di Guilford itu disebut counterculture. Jadi ada satu budaya yang berbeda dengan corporate. Mereka melakukan budaya seperti hippies, lalu ada budaya yang menentang budaya dominan. Kemudian mobil misalnya ada pun Volvo yang cukup lama atau mobil-mobil keluarga yang besar-besar. Kemudian pemasukannya atau mata pencahariannya termasuk orang-orang middle class, menengah ke bawah. Kemudian toko-tokonya jenisnya toko anak-anak, lalu bakery yang seperti di gambar tadi. Kemudian ada juga toko hardware, toko tempat peralatan untuk melakukan home repairs. Jadi mereka memperbaiki semuanya DIY ya, do it yourself, semua melakukan sendiri. Tapi kalau di Madison mungkin mereka memanggil orang, tidak mengerjakan sendiri. Tapi di Guilford semua dilakukan sendiri. Bahkan mungkin membuat kursi, membuat meja itu juga dilakukan sendiri. Nah, sekarang saya berlanjut ke identitas itu apa. Nah, ini ada fotonya siapa ya?
Ya, saya menemukan foto ini. Jadi ini ketika Andika X Kangen Band itu menyamar. Nah, mengapa ini saya masukkan dalam salah satu contoh identitas? Nah, identitas itu dibuat banyak hal, kebanyakan dikonstruksikan melalui penampilan. Nah, Andika memakai baju seperti gelandangan, kotor, mukanya seperti itu, berantakan, dan bajunya juga kotor. Lalu dia sampai diciduk oleh Satpol PP karena gelandangan itu tidak resmi dan dianggap sampah masyarakat. Padahal dia Andika, walaupun ex Kangen Band, tapi dia orang terkenal, selebritis. Kalau dia muncul sebagai Andika dengan baju wangi baik dan orang mengenal dia sebagai Andika, identitas dia tidak mungkin diciduk Satpol PP. Ya, ini menunjukkan bahwa identitas itu bisa membuat ada tindakan yang berbeda dari satu dan yang lainnya juga. Kemudian ada satu contoh lagi tentang identitas, ada Tauria Ricis. Saya tidak munculkan wajah aslinya, tapi bisa membayangkan, bisa Google sendiri nanti. Nah, dia juga menyamar sebagai orang miskin, kemudian bajunya kotor, lalu berantakan, pokoknya sikap seperti orang miskin, bukan seperti Ria. Dia masuk ke showroom mobil, lalu dibentak dan diusir. Nah, kalau dia menjadi dirinya sendiri, yang YouTuber ya pasti kaya dan berpenampilan yang cukup menarik, pasti dia tidak dibentak dan diusir. Jadi ada identitas yang membuat kita mendapat perlakuan baik, tapi ada juga identitas yang membuat kita mendapatkan perlakuan yang negatif. Nah, ini kita masuk ke mengapa ini menjadi sebuah politik ya, identitas politik. Jadi karena kedua perlakuan itu yang berbeda, karena identitas berbeda. Nah, di sini ada istilah identitas politik oleh Vasiliki Neofortitos ya tahun 2013. Jadi identitas politik itu adalah alat untuk sebuah political claims ya, untuk membuat satu pernyataan politik bahwa ini benar atau ini salah, ini bagus atau jelek, atau juga untuk mempromosikan ideologi politik, atau untuk stimulate atau merangsang dan mengarahkan tindakan-tindakan politik, termasuk tadi misalnya kalau gelandangan harus diciduk, kalau orang miskin tidak boleh masuk showroom misalnya. Kemudian biasanya ini lebih ke konteks yang inequality, tidak setara, atau injustice, tidak adil, untuk tujuan yang membedakan. Distinctiveness itu artinya membedakan. Membedakan apa? Power and recognition. Membedakan bahwa orang punya power atau orang punya recognition, itu yang dianggap ya, dia diterima, recognition itu diterima, dianggap, diakui. Nah, siapa yang mendapatkan itu dibedakan dengan siapa yang tidak mendapatkan itu. Nah, ini proses dalam identitas politik. Kemudian selanjutnya Neofortistos tadi masih sama, dia mengatakan bahwa inti dari praktek identitas politik ini adalah tentang kesamaan dan perbedaan. Nah, akhirnya sebuah proses persamaan dan perbedaan ini menjadi sebuah pembelajaran tentang politik perbedaan. Nah, ketika sama dan beda itu lebih arahnya ke politik perbedaan, tentang sesuatu yang berbeda, highlightnya malahan. Yang sama tidak ada masalah, tapi begitu berbeda itu ada satu isu tertentu. Nah, ada isu apa saja? Saya ada beberapa contoh sesuai dari buku tadi, yaitu tentang women's movement. Ada perbedaan apa di situ? Jadi perlakuan pada wanita. Kemudian ada the future is female. Pokoknya semuanya itu harusnya perempuan itu sama, disamakan dengan laki-laki. Nah, itu ada gerakan ke sana. Kemudian ketika perlakuan perbedaan ras Afrika Amerika dengan orang Amerika, atau black people dengan white people, kemudian ada gerakan seperti ini. Kalau Anda pernah dengar Martin Luther King, itu
junior ya, dia punya I have a dream itu tentang equality, tentang pekerjaan. Di sini saya besarkan sedikit, beberapa protesnya adalah tentang pekerjaan yang sama, tentang voting dulu mereka nggak bisa, tentang segregated rules, jadi orang kulit putih dan kulit hitam itu dipisahkan duduknya, masuk ke bis juga dipisahkan, kemudian pintunya juga dipisahkan, tentang pekerjaan, tentang equal rights, jadi tidak ada kesamaan pada waktu itu. Kemudian ada contoh lagi yang Anda pasti sudah sangat mengenal, dan ini adalah movement atau politik perbedaan yang dari dulu tuh konsisten ada sampai sekarang, tapi tetap tidak terselesaikan. Ya, itu adalah masuk ke dalam ranah kehidupan dari dulu sampai sekarang, tapi mereka masih tetap berjuang dalam perbedaan, yaitu gay dan lesbian movement. Anda bisa melihat simbol-simbol di sana, warna-warna seperti itu adalah simbol dari gay and lesbian community. Nah, semua politik perbedaan, kemudian ada identitas yang dianggap berbeda, kemudian akhirnya ke ranah politik, itu menimbulkan perlawanan-perlawanan. Nah, salah satunya sebenarnya ada dimasuk dalam movement-movement ini adalah masuk ke dalam subculture. Ya, saya besarkan. Untuk definisinya adalah, jadi Hartley 2010 mendefinisikan subculture sebagai sekelompok individu yang berbagi kepentingan, ideologi, dan praktek tertentu. Nah, tadi bisa dicontohkan sebagai women movement, feminis ya. Kemudian African American, kemudian ada Black Lives Matter, kemudian ada satu lagi tentang gay and lesbian misalnya. Kemudian awalan dalam kata subculture mengindikasikan identitas yang berlawanan, oposisi. Jadi kalau dari women's movement itu lebih ke patriarchal society, masyarakat dominasi laki-laki. Nah, feminin mereka melawan ya. Kemudian budaya dominan atau orang tua, karena itu heritage ya, wariskan dari dulu bahwa laki-laki itu yang lebih berkuasa. Kemudian ini Barker 2004 mengartikan agak kepotong ya. Subculture itu sebagai distinctiveness dan difference. Jadi sesuatu yang berbeda itu adalah subculture. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah yang berbagi kepentingan tertentu, lalu yang melawan, lalu yang intinya berbeda saja. Nah, di sini ada juga bagaimana subculture ini bisa dianggap menyimpang ya. Subculture menyimpang atau terbentuk karena ada yang berstatus menyimpang atau saling berhubungan atau berinteraksi. Jadi memang tidak sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan yang dominan, dia langsung berbeda. Kemudian subculture ini memiliki nilai, norma, pengertian bersama, jadi ada satu kelompok yang sama. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang disepakati dimengerti oleh seluruh anggota kelompoknya. Jadi tidak hanya satu orang, tapi juga kelompok. Nah, subculture ini menjadi wadah orang-orang yang memilih berkarir sebagai penyimpang. Kalau mereka mendapati ada kelompok yang sama-sama menyimpang, lalu mereka bergabung menjadi satu. Jadi ada juga disebut sebagai subculture adalah budaya yang menyimpang. Kemudian ini salah satu simbol foto saja sih. Jadi masing-masing semuanya ini berebut ya. Men matter, cowok atau laki-laki itu paling penting. Feminisme, cewek paling penting. Black Lives Matter juga. White Lives Matter. Jadi ada masalah gender, ada masalah ras. Tapi sebenarnya ya seharusnya all lives matter. Tapi ini gerakan ada identitas, ada politik identitas, akhirnya menimbulkan subculture seperti ini. Kemudian Baker 2008 itu menyebutkan tentang fungsi subkultur atau subculture. Tidak selalu negatif ya. Jadi subculture itu bisa positif, bisa negatif. Nah, yang positif di sini ada beberapa juga. Menyediakan nomor 1 ya, menyediakan solusi berbagai masalah sosioekonomi dan struktural. Misalnya tentang ekonomi orang kulit hitam lebih rendah. Nah, itu kalau ada movement penyetaraan, mereka punya sosioekonomi yang lebih baik.
Kemudian juga nomor 2, menawarkan suatu bentuk identitas kolektif yang berbeda dari yang ada di sekolah dan di lingkungan kerja. Jadi semua tidak homogen, ada heterogen. Jadi identitas kolektifnya berbeda. Dan berbeda itu tidak selalu salah. Misalnya itu tidak berlawanan, hanya menawarkan sesuatu yang berbeda. Kemudian misalnya ya kalau di sekolah itu bisa dalam bentuk ekstrakurikuler. Misalnya ada yang suka matematika lalu mereka membuat kelompok matematika klub matematika misalnya. Tapi ada juga yang lebih suka ngedance atau menari. Nah, itu hanya berbeda saja. Kemudian yang ketiga, memperoleh suatu ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif realitas sosial. Nah, ini hampir sama seperti ekskul tadi, bahwa tidak semua orang itu semua sukanya kognitif atau sesuatu yang eksak. Ada yang non eksakta atau sesuatu yang arts, sesuatu yang seni. Jadi realitas sosialnya seperti itu dan banyak alternatifnya. Kalau ada orang yang ternyata memilih yang eksak atau memilih yang seni, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai aktivitas hiburan yang bermakna yang ya bertentangan dengan di sekitaran tempat kerja. Jadi ada beberapa hiburan yang bermakna tapi berbeda dengan situasi yang ada di dalam uh, kultur dominan atau budaya dominan. Nah, ada kemungkinan ini ya bertentangan juga ya, tapi ini bermakna bagi orang yang merasa tidak sesuai dengan yang dominan. Kemudian juga melengkapi solusi terhadap dilema eksistensi identitas. Jadi kadang orang merasa tidak belong to that community. Aku kayaknya nggak diterima deh di sini. Aku nggak cocok. Nah, subculture itu bisa menerima atau menjadi wadah orang-orang yang berbeda. Kemudian dia bisa eksis di situ karena dia merasa diterima dan cocok talentanya atau cocok cara berpikirnya. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan porsinya. Kemudian ada kritiknya juga nih subculture ini, bahwa Sarah Thornton itu mengatakan bahwa subculture itu tidak selalu merupakan perlawanan. Jadi mungkin alternatif. Nah, alternatif itu belum tentu melawan ya. Jadi hanya pilihan lain. Lalu yang kedua, perbedaan adalah klasifikasi kekuasaan dan perbedaan selera. Nah, kadang kita punya selera yang berbeda dengan teman. Kan itu juga tidak salah dan tidak melawan. Dan misalnya selera itu tidak bisa dipaksakan juga. Ya, kemudian nomor 3, teori subculture terletak pada oposisi biner yang tidak abadi. Nah, ini selalu dinamis, selalu bergerak. Mainstream subculture atau non mainstream ya. Kemudian ada resistensi, ada perlawanan, tapi juga ada penerimaan. Kemudian ada yang dominan, ada subordinat. Nah, ini bisa berbalik yang subordinat menjadi dominan, dominan menjadi subordinat. Jadi selalu tidak abadi, dinamis, tapi oposisi biner ini selalu ada. Kemudian tidak dibentuk di luar komunitas dan tidak bertentangan dengan media. Jadi subculture itu ada di dalam dominant culture, di dalam situ. Dan tidak bertentangan dengan media. Jadi dia memunculkan sendiri tapi memang ada di dalamnya. Jadi uh, tidak bertentangan, maksudnya tidak menciptakan hal yang sangat berbeda, masih sama. Dan dia dibentuk di dalam dan melalui media. Jadi misalnya tentang musik. Nah, musik rock, pop, blues, kemudian R&B itu akhirnya melalui medianya seperti apa? Bisa melalui performance atau pertunjukan, bisa melalui poster, bisa melalui pemberitaan, bisa melalui satu aktivitas. Jadi ada proses pengenalan, ada proses penerimaan, ada proses keterbukaan, lalu pengenalan, dan akhirnya terbentuk sebuah subculture. Kemudian yang keenam, tidak menyatu, namun ditandai dengan perbedaan internal. Jadi subculture ini tidak menyatu dengan budaya dominannya, tapi tetap berbeda, tapi dalam internal itu. Jadi seperti apple to apple. Kalau kita bicara tentang tari, tari ada banyak macamnya. Ya sudah, bicara dengan tari. Jangan tari atau tarian itu dihubungkan dengan tarian ini berlawanan dengan musik rock. Tidak ada. Jadi tarian adalah tarian, musik adalah musik.
tapi ada perbedaan internal yaitu di ranah tarian itu sendiri seperti apa, entah bajunya, entah musiknya, dalam tarian itu ya, bukan secara utuh sebuah musik seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah tidak menandai politisasi, melainkan estetisasi politik. Jadi lebih ke bagaimana sebuah subculture itu ada satu cara keindahan dalam sebuah politik ya, politik kekuasaan, tapi untuk sebuah apa namanya subculture, sebuah pembentukan budaya baru yang lebih diterima sebagai perbedaan, sebagai kreativitas, sebagai sesuatu alternatif yang lain. Jadi bukan sebagai sebuah perlawanan. Jadi masih di dalam keindahan ranah yang berbeda, berbeda yang indah. Seperti itu, ya. Nah, sekian saja tentang subculture. Terima kasih untuk sudah melihat dan mendengarkan.